Mereka awalnya tak merasakan takut sedikit pun, malah ingin menghajar Arthur bersama dengan Elia di sana. Namun setelah mendengarkan hal tersebut, membuat Arthur menjadi kian semangat saat ingin memberikan beberapa pelajaran untuk bocah-bocah tengik itu. Dengan aura yang begitu mencekam, Arthur pun sudah menggenggam tongkat itu layaknya sedang menghunuskan pedang yang sangat tajam. Malam hari pun tiba. Nampak di sini Arthur sudah berada di depan pintu kediaman keluarga Elstia. Ellie pun terlihat sudah berada di depan pintu dan siap menyapa kakaknya dengan hangat di sana. Pelukan yang sangat keras pun diberikan oleh Ellie untuk kakaknya. Tentu Arthur yang sangat merindukan keluarganya merasa sangat senang karena kepulangannya sudah disambut dengan sangat hangat oleh adiknya. Momen yang begitu membahagiakan dirasakan oleh Arthur kala itu. Bahkan di sini Ellie nampak tak ingin melepaskan pelukannya pada kakaknya yang sudah sering berpergian meninggalkan adik kecilnya tersebut. Mengingat tak hanya dia saja yang merindukan sosok Arthur, Ellie pun bergegas masuk dan memberitahukan kedua orang tuanya. Arthur merasa jika adik kecilnya saat ini sudah tumbuh besar dan cepat dewasa. Fantasi liarnya pun membayangkan jika setelah ini adiknya tentu akan dekat dengan seorang laki-laki. Tentu hal itu membuat Arthur sebagai kakaknya menjadi sangat panik. Karena dengan begitu momen kebersamaan Arthur dan juga adiknya tak akan lama lagi. Lamunan Arthur pun terpecah setelah mendengar Ray dan juga Alice yang datang menyambutnya di sana. Dengan sangat hangat, Ray dan juga Arthur saling melemparkan candaan khas ayah dan juga anak di sana. Alice pun juga sangat bahagia melihat anaknya saat ini pulang dengan keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada intinya saat itu keluarga Lewin merasakan kebahagiaan yang teramat sangat karena mereka akhirnya bisa berkumpul kembali setelah beberapa tahun harus terpisah. Kebahagiaan itu terlihat dari air mata Alice yang sangat deras keluar dari matanya setelah dia merasakan haru yang teramat sangat setelah memeluk anak tercintanya tersebut. Singkatnya, momen haru tersebut terpecah setelah Vincent mencoba masuk dalam pembicaraan dan menyapa kedatangan Arthur kala itu. Tentu perbuatan Vincent tersebut sempat ditentang oleh Tabitha karena Vincent akan mengganggu momen kebersamaan dari keluarga Lewin. Namun hal itu malah menambah kebahagiaan yang dirasakan oleh semua orang saat itu. Singkat cerita, semua orang sudah berada di ruang tamu dan duduk bersama untuk saling berdiskusi. Nampak Arthur juga baru bergabung di sana setelah membersihkan diri. Arthur merasa ada wajah seseorang yang tak terlihat di tempat itu. Dengan cepat Elia menyadari jika Arthur sedang mencari Jasmine. Lalu di sini Elia berkata jika Jasmine sudah pergi untuk menjalankan misi bersama kelompok Twinhorn dan meninggalkan sebuah surat untuk Arthur di sana. Isi surat tersebut membuat Arthur sangat yakin jika memang surat itu ditulis sendiri oleh Jasmine dengan sifat uniknya. Sebenarnya hal itu membuat Arthur cukup sedih karena dia tak bisa berpamitan dengan Jasmine. Namun Ray berkata jika kelompok Twinhorn itu layaknya jerawat dan akan selalu muncul dan akan kembali. Hal yang membuat Arthur merasa ada yang kurang kembali adalah keberadaan Lilia. Lalu dengan bangganya Vincent dan juga Tabitha mengatakan jika anak mereka sudah berada di Akademi Sirius, maka dari itu dia tak akan ada di sini bersama mereka. Arthur sangat senang mendengar kabar tersebut karena ternyata Lilia benar-benar bisa masuk ke Akademi Sirius seperti impiannya selama ini. Tabitha pun berterima kasih pada Arthur karena hal itu terjadi berkat bantuan Arthur selama ini. Vincent setuju dengan istrinya karena berkat Arthur akhirnya muncullah seorang generasi penyihir dari keluarga Elstia. Mereka berdua merasa sangat berhutang budi pada Arthur. Arthur pun merasa senang karena telah membantu orang baik seperti Vincent dan juga Tabitha. Namun di sini Arthur menyampaikan jika dia mungkin memiliki 1-2 permintaan pada Vincent dan juga Tabitha. Lalu Ray pun yang sangat penasaran bertanya pada Arthur tentang perjalanannya selama 2 tahun terakhir ini. Karena ceritanya akan panjang, maka Arthur pun perlahan-lahan menceritakan kisahnya ke semua orang yang ada di sana. Dengan kompak, nampak Arthur dan juga Elia menceritakan kisah mereka. Hal itu didengarkan dengan seksama oleh semua orang yang mendengarkannya. Setelah semua cerita sudah disampaikan oleh mereka berdua, Vincent terlihat sangat takjub dengan perjalanan panjang dan juga menegangkan dari Arthur dan juga Elia. Bahkan Tabitha sampai terkejut saat mengetahui jika Arthur telah mengalahkan seekor manabis yang sangat langka. Karena Guardian Elderwood adalah seekor manabis yang dulu selalu diceritakan oleh orang tuanya untuk menakut-nakuti anak kecil ketika berbuat nakal. Hal itu layaknya sebuah dongeng turun-temurun yang sudah terwariskan. Arthur penasaran dengan perkembangan inti mana dari ayahnya. Dengan sedikit sedih, Ray menyampaikan jika perkembangannya saat ini masih tersangkut di tahap Dark Orange. Tak peduli Ray bermeditasi ataupun memurnikan mananya, dia tetap saja tak mampu menembus ke tahap selanjutnya. Mendengarkan hal tersebut membuat Arthur merasa jika waktu kedatangannya sangatlah tepat. Arthur menyerahkan mana core yang dia dapatkan saat mengalahkan Guardian Elderwood sebelumnya pada Ray. Dia berharap jika mana core tersebut bisa diserap oleh ayahnya dan membuatnya mampu menembus ke tahap inti mana selanjutnya. Awalnya Ray ingin menolak karena mana core tersebut adalah suatu barang yang sangat berharga.
dan anaknya tersebut sampai mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan manakor tersebut. Maka Ray merasa tak layak untuk menerima hadiah pemberian dari anaknya itu. Tabitha sangat takjub dengan Arthur yang telah memberikan sebuah hadiah sangat berharga kepada Ray, karena manakor tersebut adalah benda yang didapatkan Arthur dari mengalahkan seekor beast mana dengan kelas yang begitu sangat tinggi. Lalu pada intinya di sini Arthur ingin membantu pertumbuhan inti mana ayahnya supaya ayahnya tersebut tetap bisa mengejar perkembangan Arthur. Ray sangat terkejut mendengar hal tersebut dari anaknya. Arthur dengan senyum tipisnya membenarkan perkiraan ayahnya tersebut. Jika Arthur saat ini sudah menembus tahap Black Orange meninggalkan ayahnya yang masih tertinggal di belakangnya. Mengetahui anaknya menjadi semakin kuat lagi, maka Ray pun terpacu dan membuatnya menetapkan hati untuk menjadi lebih kuat lagi. Dalam hati Ray tentu dia ingin melindungi seluruh keluarganya dengan kekuatan yang dia miliki. Maka mau tak mau, Ray harus menjadi lebih kuat lagi dengan cara apapun itu. Akhirnya Ray pun berjanji pada anaknya jika dia akan menjadi lebih kuat lagi dan memperingatkan Arthur jika di pertandingan selanjutnya Ray akan bisa mengalahkan Arthur. Di tempat lain nampak Jasmine yang masih terus melamun karena sudah terkena sindrom kakak beradik. Setelah hari semakin menjelang malam, nampaklah Elia yang sedang mandi untuk membersihkan diri. Di saat Elia sedang fokus nikmatnya mandi dengan air hangat, tiba-tiba pintu tanpa diketuk pun terbuka karena ulah Arthur yang ingin memberikan baju ganti untuk Elia. Sempat mereka berdua bercanda gurau hingga membuat Elia benar-benar sangat malu di sana. Sampai pada akhirnya Arthur pun keluar dari kamar mandi dan memandangi topeng dari Not. Arthur berkata pada Sylvie jika selama 2 tahun terakhir ini banyak sekali hal yang sudah terjadi pada mereka. Dan Sylvie pun membenarkan hal tersebut, bahkan Sylvie sudah tumbuh lebih tinggi daripada papanya sekarang. Elia pun keluar dari kamar mandi dan mempersilahkan Arthur untuk membersihkan diri sebelum mereka akan beristirahat. Lalu Elia bertanya pada Arthur jika apa yang membuat Arthur sangat lama saat berbincang dengan Paman Vincent. Ternyata Arthur membicarakan perihal Elia pada Paman Vincent. Arthur berkata jika dia ingin meminta Paman Vincent untuk mensponsori Elia sama seperti saat Paman Vincent mensponsori dirinya untuk masuk ke Akademi Sirius. Singkatnya, saat mereka akan beristirahat di sana, Elia sangat senang karena dia tak menyangka jika akan benar-benar bisa menjadi salah satu murid akademi terbaik di benua ini. Elia berdiskusi tentang apakah mereka yang akan bisa dengan normal belajar banyak hal di akademi tersebut. Secara mereka sebelumnya adalah seorang petualang yang akan memasuki akademi terbaik seperti Akademi Sirius. Arthur pun ragu dengan kata-kata normal, karena dia merasa pasti jika Elia dan juga dirinya berada di atas level murid normal di akademi tersebut. Arthur pun membayangkan betapa bosannya dia nanti saat belajar tentang teori-teori yang sudah mereka pahami sebelumnya. Berbanding terbalik dengan Elia yang terlihat sangat antusias untuk segera belajar di sana. Arthur berniat untuk memperdalam pelajarannya dalam menguasai sihir petir dan juga esnya nanti. Karena sihir petir terlalu banyak mengambil mana saat digunakan, maka dia harus belajar lebih lagi saat mengendalikan keluaran mananya. Ditambah lagi meski Arthur dalam mode asimilasi fase keduanya, dia pun sangat kesulitan saat mengendalikan elemen esnya. Maka dia tak boleh cepat berpuas diri saat ini. Elia tiba-tiba menanyakan tentang rencana Arthur untuk Lucas. Arthur di sini merasa jika Lucas tak mengenali dirinya dan Arthur akan tetap merahasiakannya sampai dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melawan seluruh keluarga Wycus. Arthur akan terus berlatih dan akan terus berusaha menjadi lebih kuat lagi. Elia sangat terkejut melihat Arthur bisa menahan diri dengan sangat baik untuk tak melukai Lucas dengan gegabah. Arthur pun hanya berkata jika mereka harus mempersiapkan segalanya dengan matang terlebih dahulu. Singkatnya, mereka berdua beristirahat bersama di satu ranjang. Meski hal itu sempat membuat Elia merasa sangat aneh di sana, namun dia pun harus membiasakan dirinya mulai hari ini. Arthur mencoba menggoda Elia dengan bertanya jika apakah Elia menginginkan Arthur sebagai wanita ketimbang sesama pria seperti ini. Dengan kikuknya Elia merasa malu, karena selama hidupnya Elia belum pernah dekat dengan seorang wanita. Lalu Elia bertanya pada Arthur jika apakah seorang seperti Elia bisa mendapatkan pacar saat menjadi murid di Akademi Sirius nanti. Arthur pun sedikit khawatir dengan sifat bawaan Elia yang selalu serius dan kurang peka. Namun Arthur menenangkan Elia jika pasti dia nanti akan mendapatkannya meski mungkin wanita yang didapatkan Elia tak akan jauh sifatnya seperti Elia. Lalu candaan dari dua pemuda itu kembali terus berlanjut hingga Arthur terus menyemangati Elia untuk tak menyerah saat mencari seorang wanita nanti. Akhirnya Arthur pun meminta Elia untuk segera tidur dan beristirahat di sana. Dengan senyum tipisnya, Elia merasa sangat lega karena sudah bisa berkawan dengan sosok baik seperti Arthur. Pagi hari pun tiba. Arthur terlihat sudah bangun dan bertemu Paman Vincent di tangga. Di sini Vincent membahas tentang Arthur yang ingin bertemu dengan seorang penemu kenalannya. Maka dari itu dengan cepat Vincent pun menghubungi kenalannya dan meminta waktu untuk bertemu. Temannya tersebut bernama Gideon, dan dia adalah seorang penemu yang cukup berpengaruh di wilayah Sapin ini. Vincent menyampaikan jika Gideon akan kembali ke kota Sirius 3 hari lagi.
Maka mereka berdua bisa menemuinya sebelum Gideon akan bergabung di pertemuan yang akan diadakan di pusat kota Sirius nanti. Arthur keheranan dengan pertemuan apa yang sampai-sampai membuat seorang peneliti terkenal seperti Gideon harus menghadirinya. Vincent memberitahukan Arthur yang sepertinya belum tahu dengan apa yang akan terjadi di pertemuan tersebut. Hari itu keluarga dari kerajaan Illinois dan Darth akan memiliki pengumuman yang sangat penting. Arthur pun akhirnya tahu dan berterima kasih atas segala bantuan paman Vincent-nya untuk Arthur. Vincent pun bertanya tentang detailnya, mengapa Arthur ingin menemui seorang peneliti dan apa yang Arthur inginkan. Arthur pun menjelaskan singkat jika ada suatu hal yang perlu dia diskusikan dengan kenalan paman Vincent. Dalam hati Arthur berkata jika dia ingin membahas tentang salah satu pengetahuannya di kehidupan Raja Grey. Perbincangan Vincent pun terhenti setelah Rey menyapa mereka. Rey di sini pun mengingatkan Vincent yang masih terlihat sangat santai, yang padahal Vincent memiliki janji bertemu orang penting beberapa jam lagi. Tentu Vincent sangat terkejut dan bergegas pergi meninggalkan Rey dan juga Arthur untuk bersiap-siap. Arthur pun bertanya pada ayahnya tentang perkembangan inti mana yang dimilikinya saat ini. Dengan lirih, Rey pun berkata jika dia akhirnya dengan resmi sudah menembus tahap Solid Orange sekarang berkat bantuan anak tercintanya tersebut. Rey memberikan manakor pemberian Arthur sebelumnya kembali kepadanya. Rey merasa ada yang aneh karena setelah menyerap mana yang ada di dalam Beast Core tersebut tak langsung hancur seperti core pada umumnya. Pada akhirnya Rey pun harus tetap mengembalikan core itu pada Arthur dan tak lupa dia benar-benar bersyukur serta merasa berterima kasih kepada anaknya tersebut. Rey pun berpamitan untuk bersiap-siap bekerja pada Arthur di sana. Di saat perjalanan menuju halaman belakang, Arthur di sini merasa sangat aneh tentang mana core tersebut yang tak hancur setelah diserap mananya oleh sang ayah. Lalu akhirnya Arthur pun mencoba mengintip isi dari bis mana core tersebut dengan berkonsentrasi dan memejamkan matanya. Lalu hal yang mengejutkan pun terjadi karena ternyata di dalam core tersebut terdapat Beast Wheel dari Guardian Elderwood yang sudah Arthur kalahkan sebelumnya. Kembali lagi dijelaskan jika Beast Wheel adalah sesuatu yang bisa memberikan si penggunanya sihir yang unik dan juga sangat kuat. Dan hal itu hanya bisa diperoleh melalui mana beast yang memberikan kehendak beast mereka pada penerusnya atau sosok yang dipilih olehnya. Atau ada cara lain yaitu mendapatkannya melalui Beast Core jika memang beruntung. Arthur memikirkan tentang hal apa yang akan terjadi jika dirinya berintegrasi dengan dua beast mana sekaligus. Apakah mungkin hal itu bisa terjadi dan apakah kekuatannya akan menjadi lebih kuat? Tentu hanya satu cara untuk mengetahui jawabannya, yaitu mencobanya langsung saat itu juga. Arthur memejamkan matanya dan merasakan Beast Wheel yang ada di dalam core tersebut. Dalam pikirannya, Arthur bertatap muka langsung dengan Guardian Elderwood kembali di sana. Dengan tubuh yang sangat besar dan juga sangat menakutkan tak membuat Arthur gentar sedikit pun. Tetapi di saat Arthur mencoba untuk menyerap kekuatan Beast Wheel Guardian Elderwood ke dalam tubuhnya, hal yang mengejutkan pun terjadi. Karena kehendak naga nenek Sylvia terlampau kuat, ia pun menunjukkan wujud naganya dan memberikan sebuah peringatan untuk Beast Wheel lain supaya tak mendekati Arthur. Seketika Arthur sadar jika hal yang terfikirkan olehnya tak akan bisa dia lakukan, karena mustahil menimpa kehendak naga miliknya yang memiliki kelas lebih tinggi dengan Beast Wheel yang lebih rendah. Jika saja Arthur terlambat sedikit saja menyadari, bisa saja Beast Wheel Guardian Elderwood bisa hancur karena Dragon Wheel miliknya. Arthur yang mengambil mana core tersebut dari tanah sempat memikirkan suatu hal, jika mengapa sang ayah tak bisa menyerap Beast Wheel tersebut. Lalu akhirnya Arthur mengingat perkataan kakek Virion, jika karakter, elemen dan juga atribut dari si pengguna harus cocok dan selaras dengan Beast Wheel yang akan mereka serap. Maka dengan senyum tipisnya Arthur pun saat ini tahu harus memberikan mana core tersebut kepada siapa. Arthur pun penasaran dengan seseorang yang sedang dia pikirkan saat ini sedang melakukan apa. Beberapa hari telah berlalu dan hal tersebut digunakan oleh Arthur dan juga Elia untuk terus melatih kemampuan mereka sebelum masuk Akademi Sirius. Namun tak hanya berlatih saja, tak lupa Arthur menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama adik serta ibunya di tengah kota. Singkatnya, setelah semua hal telah berlalu, nampak Ellie memanggil kakaknya untuk turun dan sarapan bersama. Namun melihat kakaknya serta Elia yang masih tertidur dan tak bergeming sedikit pun, maka hal itu sempat membuat Ellie sangat geram dengan kakaknya tersebut. Dengan ancang-ancang yang sudah mantap, akhirnya Ellie pun memberikan salam hangatnya di pagi hari pada sang kakak. Seketika hal itu membangunkan Arthur, Elia dan juga Sylvie di sana. Ellie mengatakan kembali jika Arthur harus segera sarapan dan bersiap untuk acara hari ini. Setelah itu Ellie pun berpamitan pergi, karena dia akan pergi terlebih dahulu dengan bibit-bibitanya dan juga ibunya Alice. Singkatnya, nampaklah Arthur, Elia dan juga Vincent sudah berada di tengah kota.
Elia yang sangat senang serta antusias berkata pada Arthur jika dia ingin mengunjungi dan melihat-lihat beberapa toko. Di sini Arthur sempat meremehkan Elia yang seperti seseorang yang tak memiliki uang sama sekali. Namun dengan sombongnya, Elia berkata jika dia tak seboros orang yang dikenalnya, karena Elia sudah menyimpan cukup uang saat menyelesaikan dungeon-dungeon yang pernah dia masuki sebelumnya. Arthur pun meminta Sylvie untuk menemani Elia di saat dia akan menemui Gideon bersama Paman Vincent. Dengan cepat Sylvie pun menuruti Arthur dan melompat ke kepala Elia. Diketuklah kediaman Gideon oleh Paman Vincent saat itu. Muncullah pelayan Gideon dengan ekspresi yang sangat tak biasa dan juga sangat mengerikan. Namun setelah mengetahui tamunya adalah Tuan Vincent, dengan cepat sang pelayan berubah sikap dan mempersilahkan Vincent dan juga Arthur masuk serta mengikuti dirinya. Saat memasuki ruangan, Arthur mencium aroma-aroma yang sangat mematikan dari tumpukan-tumpukan pakaian yang belum dicuci oleh Gideon. Dari balik tumpukan pakaian tersebut muncullah sosok yang Arthur dan Vincent cari, yaitu Master Gideon. Gideon sempat marah kepada pelayannya karena dia sudah berpesan pada pelayannya untuk tak menerima tamu lagi. Namun setelah mengetahui Vincent yang datang, Gideon pun merasa jika Vincent memiliki niat untuk mengganggunya kembali. Vincent di sini sampai heran dengan temannya tersebut, karena seakan-akan mereka seperti tak memiliki janji bertemu sebelumnya, yang sebenarnya mereka sudah membuat janji sebelumnya. Gideon pun berkata jika dia merasa sangat lelah setelah bertemu dengan banyaknya utusan dari keluarga kerajaan beberapa tahun terakhir ini. Mereka terus mendesak Gideon untuk segera menemukan cara melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Arthur yang mendengarkan perjalanan melintasi lautan menjadi sangat tertarik dengan hal tersebut. Tapi di sini Gideon yang melihat seorang anak kecil juga ikut datang menemui dirinya merasa heran dengan siapakah bocah kecil tersebut. Dengan sopan Arthur pun memberikan salam pada Gideon serta memuji seluruh pencapaiannya setelah mendengarkan cerita-cerita hebat dari Paman Vincent. Lalu tak lupa Arthur juga memperkenalkan dirinya pada Gideon saat itu jika dia adalah Arthur Lewin. Gideon keheranan mengapa Vincent membawa seorang anak kecil ke hadapannya, yang padahal Vincent tahu jika Gideon tak sedang menerima murid ataupun pengikut. Tapi di sini Vincent juga keheranan dengan tujuan Arthur sebenarnya, karena Arthur bersikeras ingin bertemu dengan Gideon setelah Vincent menceritakan tentang Gideon sebelumnya. Dengan kepribadian poker face-nya, Arthur pun memulai negosiasinya. Arthur di sini berkata jika dia ingin menawarkan sesuatu untuk Gideon. Mendengarkan jika Gideon sedang mendapatkan mandat dari pihak kerajaan untuk mencari cara melakukan perjalanan jauh melintasi lautan, maka Arthur beranggapan jika kedatangan Arthur sangatlah tepat saat ini. Gideon merasa anak kecil di depannya sedang melantur tak karuan. Tapi di sini Arthur yang merasa akan repot jika menjelaskannya, maka dengan cepat Arthur mengambil blueprint yang ada di meja dan langsung menggambarkan hal yang akan dia sampaikan pada Gideon. Gideon mendekati Arthur yang sedang menggambarkan beberapa hal di atas kertas tersebut. Dia merasa jika masalahnya ini bukanlah urusan anak kecil seperti Arthur. Namun mata Gideon tiba-tiba terbelalak setelah melihat rancangan blueprint yang sedang Arthur gambar saat ini. Gideon sungguh tak percaya dengan apa yang telah dia saksikan saat ini. Gideon tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat blueprint yang dikerjakan oleh Arthur saat itu. Dia langsung menyadari rancangan yang dibuat oleh Arthur adalah sebuah rancangan yang memang sangat diperlukan oleh Gideon. Gideon mulai meracau tak karuan setelah membaca blueprint tersebut. Dia merasa bodoh karena tak pernah memikirkan hal seperti yang digambarkan oleh Arthur saat itu. Namun dia tahu jika rancangan tersebut belumlah lengkap dan ada sesuatu yang masih hilang. Sambil mengambil blueprint tersebut, Arthur berkata pada Gideon jika dia sudah menghilangkan 5 kunci inti dari rancangannya tersebut. Arthur berkata jika dia lebih suka menulisnya ketimbang menggambarkan juga di dalam blueprint itu. Namun Arthur akan bersedia melakukannya setelah negosiasi mereka berjalan dengan lancar. Dengan cepat Gideon pun sadar jika Arthur pasti bukanlah bocah biasa. Maka dia pun langsung ke poin intinya dan akan menawarkan segala hal untuk pengetahuan yang akan dia dapatkan dari Arthur. Dengan satu jentikan jarinya, Gideon pun memanggil sang pelayan yang sudah membawakan sebuah peti berisikan sebuah benda yang akan ditawarkannya pada Art. Dalam peti tersebut nampak sebuah berlian langka yang sempat membuat Vincent terkejut. Gideon sangat yakin jika Arthur membutuhkan batu tersebut karena batu itu dapat menyimpan mana hingga 5 kali lipat cocok untuk penyihir pemula seperti Art. Tentu hal itu tak membuat Arthur tertarik sedikit pun. Gideon terus berusaha memikat minat Arthur dengan menyuruh pelayannya untuk membawakan barang lainnya yang berada di rak lain. Beberapa barang telah ditawarkan dan semua hal tersebut tak mampu menarik minat Arthur sekalipun. Hal itu sempat membuat Gideon sangat kebingungan karena tak ada satu barang langkanya yang membuat Arthur tertarik. Tentu hal itu juga membuat Vincent sangat kagum setelah melihat orang seterkenal Gideon hingga kebingungan seperti ini saat menghadapi Arthur. Bahkan Vincent juga tak percaya melihat temannya itu seperti sangat tak berdaya saat bernegosiasi dengan Arthur. Sampai pada akhirnya Gideon pun tak memiliki pilihan lain lagi selain menawarkan barang yang sangat berharga. Dia meminta sang pelayan untuk membawakan liontin tersebut ke hadapan Arthur. Meski sempat diingatkan oleh sang pelayan, namun Gideon tak mau tahu dan tetap meminta pelayannya untuk membawakan liontin berharga tersebut. Singkatnya, 2 kotak berisikan liontin yang sangat istimewa pun ada di hadapan Arthur saat ini.
Gideon menyampaikan jika dia sudah bekerja sama dengan desainer terbaik untuk membuat liontin tersebut. Karena liontin tersebut sebenarnya akan diberikan untuk keluarga kerajaan. Saat melihatnya dan juga memeriksanya, Arthur langsung menyadari jika liontin tersebut terbuat dari Ponyquim. Gideon sangat senang melihat Arthur yang sangat cepat mengerti. Namun di sisi lain, hal itu juga membuat Gideon sangat kebingungan dengan bagaimana Arthur bisa mengetahui bahan pembuatannya. Bahkan di sini Vincent saja tak tahu tentang apa itu Ponyquim. Gideon menjelaskan jika mereka adalah beast kelas S yang hampir sama dengan seekor naga itu sendiri. Mereka lebih dikenal karena kemampuannya yang unik untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Arthur di sini pun menjadi tertarik dan takjub dengan Gideon karena bisa menyimpan kekuatan mereka ke dalam liontin tersebut meski dia tak tahu bagaimana caranya. Gideon yang memang orangnya sedikit narsik dan nyentrik merasa memang dirinya adalah orang yang sangat hebat. Sama seperti Ponyquim yang bisa melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Ketika cangkang liontin tersebut rusak, maka sang pemilik akan diteleport ke tempat yang sangat aman yang pernah mereka tahu. Kemampuan itu sama dengan salah satu kemampuan Ponyquim. Arthur penasaran dengan berapa kali kemampuan tersebut bisa dilakukan. Sayangnya setelah melakukan beberapa kali percobaan dan juga menyia-nyiakan bahan baku yang ada, Gideon berkata jika kemungkinan hanya bisa digunakan sebanyak 2 kali. Arthur langsung memikirkan jika hal itu mungkin bisa membuat Ellie dan juga ibunya aman di saat mengalami bahaya yang akan mengancam hidup mereka. Arthur pun mengingat jika hadiah tersebut akan diberikan kepada keluarga kerajaan. Apakah tak masalah Gideon memberikan hadiah tersebut pada Arthur saat ini? Gideon pun tak mau ambil pusing meski keluarga kerajaanlah yang menyumbangkan mana korponik tersebut. Namun demi ilmu pengetahuan yang akan dia dapatkan, maka hal itu menjadi tak penting lagi. Yang membuat Gideon lebih tertarik adalah mengapa Arthur membawakan sebuah ide dengan timing yang begitu sangat tepat. Sebenarnya apa tujuanmu? Hal itulah yang ditanyakan oleh Gideon pada Arthur. Namun alasan yang sangat jelas kebohongannya pun disampaikan oleh Arthur. Dia berkata jika hanya ingin mencarikan hadiah yang menarik dan unik untuk ulang tahun adiknya. Arthur pun juga berkata jika tak ada niatan memberitahu Gideon jika dia tak mengetahui apa yang akan dilakukan dengan ide yang dimilikinya tersebut. Karena hal itu akan berpengaruh untuk benua tersebut ke depannya. Gideon awalnya enggan untuk menjelaskan tujuannya dan meminta Arthur mendengarkannya langsung dari pidato yang akan dilakukan oleh ketiga raja dari 3 ras yang akan berkumpul. Namun Arthur lebih menyukai penjelasan dari orang cerdas seperti Gideon, karena tentu penjelasannya tak akan terlalu disaring seperti yang akan disampaikan saat pidato yang ditujukan untuk massa. Gideon pun bersedia menjelaskan tujuannya tersebut, namun tentu dengan hal tersebut Arthur tak membutuhkan liontin yang ditawarkan sebelumnya, pikirnya. Tapi dengan tetap menguasai jalannya negosiasi, Arthur berkata jika dia tak sebaik yang Gideon pikirkan. Bahkan saat Gideon menawar dengan hanya akan memberikan 1 liontin saja, Arthur terlihat berniat untuk membakar blueprint yang saat ini dia genggam. Vincent pun menambahkan jika tindakan Arthur itu bukanlah suatu ancaman belaka. Dan Vincent pun meyakinkan Gideon jika Arthur adalah sosok yang dapat dipegang perkataannya. Akhirnya Gideon pun masa bodoh dengan pihak keluarga kerajaan, karena baginya mendapatkan sebuah kapal adalah hal yang lebih penting saat ini. Lalu di sini Gideon pun menyampaikan jika tahun kemarin mereka menemukan suatu bukti yang menunjukkan jika ada benua lain di luar benua Dichaten ini. Arthur dan Vincent yang mendengarkan hal tersebut tentu sempat terkejut karena mereka tak menyangka jika akan ada benua lain di luar sana. Namun sepertinya Vincent di sini sudah sempat mencurigai hal tersebut karena para pekerja di kerajaan sempat menggunjing perihal tersebut sebelumnya. Dan setelah mendengar langsung dari Gideon, maka keraguan Vincent sebelumnya pun menjadi berubah dan dia sangat yakin pada perkataan Gideon. Arthur berpikir sejenak dan akhirnya menanyakan perihal bagaimana mereka bisa yakin jika memang ada benua baru. Apakah memang Gideon atau siapapun telah menemukan buktinya? Dengan sangat menggebu-gebu, Gideon pun berkata jika tentu mereka telah menemukan bukti tersebut. Sambil membersihkan tempat duduknya, Gideon pun lalu duduk dan menjelaskan jika tahun lalu mereka menemukan sebuah artefak pada burung yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya di benua Dichaten ini. Burung tersebut memiliki kemampuan kamuflase sempurna terhadap lingkungannya. Vincent pun sampai terkejut mendengar seekor beast yang memiliki kemampuan kamuflase sempurna. Tapi bagaimana cara mereka mendapatkannya jika memang mereka tak bisa melihat beast tersebut? Gideon pun berkata jika keberuntunganlah yang mengungkapkan fakta tersebut pada mereka. Saat itu ada 2 orang petualang yang gagal membidik tupai dan dia malah menjatuhkan seekor burung. Yang membuat Gideon heran adalah artefak tersebut sangatlah rumit hingga dia pun baru bisa memahaminya tahun kemarin dan bisa mengkonfirmasinya saat ini. Dengan entengnya Arthur pun bertanya kelengkapan kemampuan artefak tersebut pada Gideon. Tentu Gideon merasa hal itu sangatlah merepotkan. Bahkan pihak keluarga kerajaan melakukan hal yang sama berkali-kali. Namun Arthur di sini merasa jika desain cetak birunya yang dia genggam saat ini lebih penting daripada hal yang ditanyakan barusan. Karena tentu keluarga kerajaan masih belum mengetahui detail lengkapnya. Gideon pun kembali menjelaskan jika artefak tersebut bisa merekam dan juga menyimpan sebuah gambar bergerak. Arthur dengan wajah santainya ingin memperjelas kembali jika apakah hal itu saja kemampuan dari artefak tersebut.
Gideon merasa tertekan dengan bocah kecil di hadapannya, karena bahkan hal tersebut tak bisa membuat Arthur terkejut. Vincent membantu menjelaskan pada Arthur jika hal tersebut sudah bisa membuktikan jika memang ada benua baru di luar The Chathan. Arthur pun berkata jika bagaimana bisa hal itu bisa dijadikan sebuah bukti konkret jika ada benua baru, karena artefak seperti itu seharusnya bisa dibuat oleh pengrajin yang sangat profesional. Namun Vincent berkata kembali jika sebelumnya dia akan memperkenalkan pengrajin terbaik di benua The Chathan, dan orang itu adalah Master Pengrajin Gideon yang ada di hadapan Arthur saat ini. Maka dengan Master Gideon yang menjadi seorang Master Pengrajin terbaik dalam sejarah The Chathan, hampir tak mungkin ada Master lain di benua ini yang mampu membuat artefak seperti itu. Bisa disimpulkan jika pasti artefak seperti itu berasal dari benua lain. Master Gideon menambahkan jika bahkan pengetahuan 3 kerajaan yang disatukan pun tak mampu memahami detail dari artefak tersebut. Kembali lagi Arthur menanggapi hal tersebut dengan sangat santai. Gideon yang melihat respon Arthur merasa jika Arthur tak mengetahui apa masalah yang akan terjadi ke depannya. Karena mereka saat ini sedang membahas sebuah benua baru yang berisikan para pengrajin yang begitu hebat. Belum lagi pasti di sana akan ada penyihir-penyihir kuat dengan berlevel tinggi juga. Setelah mendengarkan seluruh ocehan Master Gideon, maka Arthur pun sudah merasa puas dan mengambil sebuah pena. Lalu Arthur menuliskan desain mesin uap yang akan diberikan pada Gideon. Dia berharap jika bantuannya tersebut bisa membantu mereka untuk menjelajahi dan membuktikan apakah memang benar-benar ada benua lain di luar sana. Singkatnya Arthur dan juga Vincent berbincang dalam perjalanan pulangnya. Vincent sangat tak percaya si penggerutu tua itu bisa sesenang itu setelah melihat blueprint dari Arthur. Gideon bahkan berkata pada Vincent jika ide yang disampaikan Arthur sangatlah hebat. Meski sebenarnya Vincent belum bisa percaya jika energi uap tersebut akan cukup untuk menggerakkan sebuah kapal besar dalam waktu yang sangat lama. Arthur dalam hati mulai menyadari jika orang-orang di benua ini terlalu bergantung dengan mana. Maka dari itu mereka semua mengabaikan tenaga lain selain mana. Hal itulah yang membuat teknologi di benua ini menjadi tersendat. Arthur tetap bersyukur karena hal ini membuatnya akhirnya bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat dan bisa dia berikan untuk ibu dan juga adiknya. Namun jika saja memang ada benua lain selain benua The Chathan ini, maka semua hal yang dilalui Arthur saat ini hanyalah sebuah permulaan saja. Arthur pun mendapatkan pesan dari Sylvie jika dia dan si kacamata kecil akan menuju ke arah papanya dan si kacamata besar. Nampak Elia pun menghampiri Arthur dan juga Vincent di sana. Singkatnya, Elia pun berbincang saat dalam perjalanan jika dia tak sabar menunggu pengumuman yang akan disiarkan hari ini. Dia mendengarkan sebuah pesan dari tetua Rhaedas jika mereka semua membahas tentang persatuan dari 3 kerajaan. Arthur pun menangkap maksud dari niat persatuan tersebut, karena sepertinya mereka akan membahas tentang benua baru yang baru saja dijelaskan oleh Gideon. Tiba-tiba nampak terjadi suatu keributan di ujung lorong yang dilakukan oleh beberapa remaja. Terlihat salah seorang remaja sedang dihajar oleh beberapa remaja lainnya yang sepertinya adalah remaja yang bermasalah. Sepertinya ini adalah sebuah kasus pembulian yang sering terjadi di kota tersebut. Remaja yang sangat arogan tersebut berkata jika dia melakukan hal ini karena ada peraturan baru yang memperbolehkan seorang dwarf seperti murid yang dibully tersebut memasuki Akademi Sirius. Hal itu tentu membuatnya sebagai ras manusia jadi sangat kesal. Dan ditambah lagi, sepertinya murid dwarf tersebut telah melanggar aturan setelah dwarf tersebut telah membalut badannya dengan mana. Para murid yang ada di sana sangat dilarang menggunakan sihir saat berada di luar akademi. Lalu remaja arogan tersebut meminta sang dwarf untuk melepaskan seluruh pelindung mananya. Tentu permintaan tersebut awalnya tak bisa untuk dwarf itu turuti. Namun di saat sang remaja arogan tersebut akan memukul murid yang sedang tersungkur di tanah itu dengan sebuah tongkat, tiba-tiba Elia pun dengan sangat keras menghantam tubuh si pengacau itu dengan dorongan yang begitu kuat. Tentu hal itu membuat si pengacau sangat geram dengan tindakan Elia. Dengan tamparan yang cukup keras, si pengacau tersebut membuat Elia sampai harus kehilangan kacamatanya yang sampai terlepas di sana. Dengan sangat angkuhnya sang pengacau tersebut bertanya pada Elia, dengan apa yang sebenarnya Elia lakukan dan mengapa Elia ikut campur dengan masalah murid dari Akademi Sirius. Hal itu tentu sangat mengganggu kesenangan dirinya. Vincent sangat geram dengan remaja zaman sekarang karena tak memiliki sopan santun sedikit pun. Maka mau tak mau dia sebagai orang dewasa harus ikut campur dalam masalah tersebut. Namun di sini tangan Vincent langsung dihentikan oleh Arthur saat itu. Dan setelah Vincent melihat Arthur, maka dia pun sangat terkejut dan ketakutan. Elia yang mulai terdesak masih terus berusaha menahan diri, karena jika dia menggunakan sihir di sana, maka Arthur dan juga Tuan Helstia akan menjadi kesulitan karena dirinya. Maka mau tak mau Elia harus menahan diri sebisa mungkin. Lalu komplotan si pengacau lainnya menyadari jika baju yang dikenakan oleh Elia memiliki ukiran seperti yang dimiliki oleh kerajaan dwarf. Maka bisa disimpulkan jika Elia saat ini adalah seorang dwarf juga. Dengan angkuhnya, si begundal tersebut menarik rambut Elia dan berusaha mengintimidasi Elia di sana. Lalu di saat si begundal tersebut akan menghantam Elia dengan sebuah tongkat yang sudah diselimuti dengan mana,
Tiba-tiba tindakannya terhenti karena terganggu akan suatu hal dari belakang tubuhnya. Dengan tongkat yang sudah dia genggam, Arthur pun nampak akan memberikan beberapa pelajaran pada bocah-bocah manja tersebut. Mereka awalnya tak merasakan takut sedikit pun, malah ingin menghajar Arthur bersama dengan Elia di sana. Namun setelah mendengarkan hal tersebut, membuat Arthur menjadi kian semangat saat ingin memberikan beberapa pelajaran untuk bocah-bocah tengik itu. Dengan aura yang begitu mencekam, Arthur pun sudah menggenggam tongkat itu layaknya sedang menghunuskan pedang yang sangat tajam.